Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan hari ini dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh apa yang ada pada kita? Dan apakah kita sudah termasuk orang yang telah diurapi? Bila roh zaman, sekularisme, materialisme, roh perbudakan, ketakutan ada pada kita, apakah kita akan peduli dan memberitakan kabar baik bagi orang lain? Bila roh Tuhan Allah ada pada kita, maka kita adalah orang-orang yang telah diurapi Tuhan untuk diutus menyampaikan kabar baik, merawat, memberitakan pembebasan, keselamatan. Yang terpenting, apakah roh Allah ada pada kita? Dan apakah kita adalah orang Kristen yang telah diurapi Allah? Nas ini jugalah yang dibuka dan dibaca Yesus ketika masuk ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan pada hari Sabat. Dan menurut kebiasaan Yesus masuk ke rumah ibadat, berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah Yesus membuka, menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 19. Tidak ada kabar yang lebih menggembirakan, menyenangkan bagi orang-orang sengsara, remuk hati, tawanan, terpenjara, selain kabar baik yang daripada Tuhan. Kabar baik harus disampaikan kepada orang-orang sengsara, berkekurangan, miskin, dan tertekan. Merawat orang-orang remuk hati, patah semangat, patah hati, putus asa, yang tidak mempunyai pengharapan untuk masa depan yang baik. Dan memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan yang terkurung kelepasan dari penjara. Hal ini diakui Yesaya selaku Nabi Allah, bahwa roh Tuhan Allah ada padanya dan ia telah diurapi Tuhan untuk diutus. Roh Tuhan yang ada pada Yesaya sekaligus telah ia ditetapkan dan dilantik melalui roh Allah. Bukti tindakan hidup Allah nyata di dalam hidup Yesaya. Roh Allah yang ada pada Yesaya dan pada kita tentu ada keteguhan, ketetapan hati, dan hidup dalam kekudusan, hidup aktif, bekerja sama, serta siap membuang segala dosa, kesalahan, kejahatan bersama. Maka tampaklah kesediaan dan hati yang mau saling membantu. Dalam Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Juga dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Allah ada di pihak orang-orang yang sengsara, remuk hati, dan tawanan dan terpenjara oleh karena ketidakadilan, penganiayaan, dan penindasan. Maka Allah mencurahkan rohnya dan mengurapi orang-orang pilihannya dan mengutus untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Allah bukan saja Allah yang transenden, juga Allah yang imanen. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Yesaya 57 ayat 15. Kita harus mampu melihat dan merasakan dunia sekitar kita, bahwa banyak sesama kita yang
menerima ketidakadilan, penindasan, penganiayaan, terkurung dan terpenjara yang dapat menjadi masalah dan tantangan kehidupan kita. Inti persoalan, apakah roh Tuhan Allah ada pada kita? Apakah kita orang-orang Kristen yang telah diurapi untuk diutus dan bercahaya dan menjadi terang untuk melihat betapa banyaknya orang-orang sengsara, remuk hati dan orang-orang tawanan terpenjara yang memperhambakan diri karena tidak bisa bayar hutang. Inilah tahun Sabat dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai dengan 18, dan tahun ke-50 tahun Yobel dalam Imamat 25, yaitu tahun penghapusan hutang, penebusan tanah, penebusan rumah, dan perlakuan terhadap orang miskin. Orang-orang sengsara, remuk hati, tawanan, terkurung juga diibaratkan menaruh debu di atas kepalanya, bahkan duduk di atas debu. Roh Tuhan yang ada pada kita, dan Tuhan telah mengurapi kita dan telah mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik yang menimbulkan kesukaan besar. Sebagaimana ketika Yesus lahir, kabar baik diberitakan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Juga roh Tuhan yang ada pada kita, dan Tuhan telah mengurapi kita untuk menjadi berkat dan memberitakan pembebasan, keselamatan. Berikanlah kesukaan, kegirangan, kehidupan, keselamatan, anugerah Tuhan. Berikanlah kasih Tuhan kepada orang-orang sengsara, remuk hatinya, tawanan dan terkurung. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Tuhan telah dicurahkan dan telah ada pada kita, dan kita telah diurapi. Bukti anugerah kehidupan yang dari Allah telah nyata, dan tahun rahmat Tuhan telah datang, yaitu kabar baik, pembebasan dan keselamatan. Tuhan memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana.
semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!